Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas di materi ke-11 tentang cerai, yang dalam hal ini kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, berakhirnya sebuah pernikahan itu karena 3 perkara. Yang pertama talak, kemudian yang kedua khulu, dan yang ketiga adalah fasakh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berakhirnya hubungan sebuah pernikahan itu karena 3 perkara. Yang pertama adalah talak. Talak itu adalah melepas ikatan pernikahan, baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafal khusus atau yang semakna dengannya. Kemudian yang kedua adalah khulu. Khulu ini maknanya adalah gugatan cerai oleh istri, yaitu perpisahan dengan adanya pengganti melalui lafaz talak atau khulu. Dan tentunya ini bukan hak daripada istri melainkan melalui kuasa daripada seorang hakim, gitu ya. Jadi yang melepaskan nantinya si hakim, karena talak itu hanya merupakan kuasa dari suami. Kemudian yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini artinya mencabut akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi. Baik, yang pertama kita bahas tentang talak terlebih dahulu. Apa itu talak? Bagaimana dalilnya, rukun dan hukumnya? Talak itu bermakna melepas ikatan pernikahan, baik berlaku saat itu ataupun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafaz khusus atau yang semakna dengannya. Ini maknanya talak. Dalam Al-Quran ada dalam surah At-Talaq ayat 1 yang bunyinya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Nah, maka talak dalam yang diungkapkan, talak yang diucapkan oleh pihak suami dalam kondisi istri masih haid itu diharamkan oleh para ulama. Tapi ada yang mengatakan tetap jatuh talaknya, gitu ya. Kemudian dari hadis yang merupakan dalil juga terkait masalah talak ini, talaqan Nabi Hafsah tsumma raja'aha. Nabi pernah mentalak Hafsah, namun kemudian beliau merujuknya. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu apa rukun daripada tolak itu? Yang pertama adalah sighah. Sighah itu artinya pengucapan. Baik itu berupa lisan, sighah itu pernyataan, gitu ya. Baik itu berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Isyaratnya itu seperti tangan, misalkan begini, atau mungkin nanti dengan isyarat-isyarat yang memaknai itu adalah makna daripada talak. Kalau hanya kata-kata engkau sebaiknya tidak bersamaku lagi, kita sudah tidak jodoh lagi, itu bukan lafaz talak. Itu bukan sighah dalam talak, karena harus berupa sesuatu yang dohir, yang maknanya memang adalah talak, gitu ya, atau cerai. Yang kedua, ahliyah. Ahliyah ini artinya punya kemampuan dan dia berhak menjatuhkan talak. Maka hak cerai itu hanya ada pada suami, gitu ya. Dalam hadis riwayat Daruqutni dikatakan innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sungguhnya hak cerai hanya ada pada orang yang berhak menceraikan. Siapa itu? Suami yang memang
sudah balik, yang punya kemampuan untuk mentalak. Yang ketiga ada qasdu. Qasdu ini kesadaran. Maka mentalak itu harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan, atau tanpa adanya akal yang tertutup. Jadi kalau seandainya ada orang yang mentalak istrinya karena istrinya ini teriak-teriak terus waktu apa berantem gitu ya, waktu bertengkar sama suaminya, bilang ceraikan aku, karena adanya tekanan dan paksaan seperti ini lalu ditalak, maka karena tidak adanya al-qasdu dalam hal ini, talak itu tidak jatuh. Begitu juga dengan kondisi suami dengan emosi yang sangat besar sekali atau emosinya meledak-ledak begitu, maka ini masuk dalam kategori akal sehat yang tertutup, maka tidak ada talak. Talaknya tidak dianggap. Dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa wa la ataqa fil ighlaq. Enggak ada talak dan itak. Itak itu memerdekakan budak dalam keadaan tertutupnya akal sehat atau amarah yang meledak-ledak, amarah yang tidak terkendali gitu ya. Atau fi ighlaq, atau dalam kondisi dipaksa gitu ya. mau pihak manapun memaksa dia dengan pistol misalkan, lalu kemudian terpaksa ngomong talak, maka nggak jatuh talaknya itu, ya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah mahal. Mahal itu adalah objeknya, begitu ya. Objeknya ini adalah istri, maka sang istri ini harus ada la tolak qabla nikah. Tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan. Jadi kalau ada suami yang bilang calon suami bilang saya menikah dengan niat talak, tidak sah tolaknya. Tolaknya tidak sah karena tolak itu hanya ada ketika nikah saja. Kalau sebelum nikah ya tidak bisa. Ini jadi kalau ada orang yang yang meminta atau mencaratkan bahwasanya kalau dia menikah dengan niat talak itu, maka itu talaknya nggak sah. Nikahnya sah gitu ya, tapi talaknya nggak akan sah. Karena kenapa? Niat talaknya diadakan sebelum adanya nikah yang sah. Begitu ya. Bagaimana dengan hukum talak? Talak ini sama seperti hukum pernikahan, teman-teman. Ya, kalau dalam pernikahan itu ada pernikahan yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka begitu juga dalam talak. Cuman ingat, talak itu adalah kondisi yang paling dibenci oleh Allah. Dibenci itu artinya dimakruhkan. Abghadul halali ilallah ta'ala talak. Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Gitu ya. Namun talak di sini bisa menjadi wajib kapan? Kalau itu adalah solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Bisa menjadi sunnah jika istri berlaku zalim atas hak-hak Allah seperti berani meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Mubah bisa menjadi mubah kalau ini untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak. Bisa menjadi makruh juga kalau tanpa adanya alasan tahu-tahu ditalak. Dan bisa menjadi haram, yakni talak yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti mentalak dalam keadaan haid, ya, istrinya lagi haid lalu ditalak, itu haram. Sekalipun kata beberapa ulama talaknya tetap jatuh. Lalu bagaimana prosedur, jenis, lafalnya seperti apa, waktu berlakunya seperti apa? Nah, ini kita bahas dalam kesempatan hari ini juga. Nah, talak ini kalau dapat berdasarkan prosedurnya itu ada dua. Pertama talak bid'ah dan talak sunni gitu ya. Talak bid'ah dan talak yang sunnah. Kenapa dikatakan talak bid'ah? Karena tidak sesuai dengan prosedur. Contohnya saat haid, ya, suci tapi setelah berjima gitu ya. Nah, setelah suci kemudian berjima lalu ditalak, ini menjadi talak yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini haram tapi jatuh talaknya gitu ya. Ada talak yang sunnah. Maka ini talak sunnah ini apa namanya?
adalah talak yang sesuai dengan prosedur, misalnya setelah suci gitu ya, atau tidak setelah berjima, maka baru ditalak. Ini jatuh talaknya sah, apa tidak berdosa dan tidak haram. Kemudian jenis talak. Talak itu ada dua, tolak rojai dan tolak bain. Tolak rojai itu adalah tolak yang terjadi dua kali paling maksimal. Kalau talaknya baru terjadi sekali hari ini, besok mau balikan lagi bisa. Nah itu rojai namanya. Nah, kemudian terjadi lagi, maka sudah dua kali talak. Ya. Maka itu talak yang kedua ini, kejadian yang kedua ini bisa menjadikannya talak yang kedua dan bisa rujuk kembali gitu ya. Baik. Kemudian ada talak bain. Talak bain ini talak yang sudah besar. Ada bain bainunah sugro dan talak bain bainunah kubro. Talak bain bainunah sugro ini ya, ini adalah talak satu atau talak dua yang dilakukan setelah habis masa iddah. Ya. Gimana masa iddah itu? Kan nanti ada masa iddah ya, masa penungguan setelah ditalak. Jadi setelah orang laki-laki mentalak perempuannya, ada namanya masa iddah. Gitu ya. Nah, di masa iddah ini kalau belum habis masa iddahnya atau masa penungguannya ini belum habis, lalu kemudian kok ngobrol lagi, bercanda lagi, ini otomatis menjadi rujuk. Nah, ini ada di talak satu dan talak dua. Namun, kalau ternyata setelah dari talak satu atau setelah dari talak dua, masa penungguan masih berlangsung, dan masa iddah sudah habis, dan kemudian masa penungguan ini habis, maka ini masuk dalam bain bainunah sugro. Mereka suami dan istri ini masih bisa kembali lagi, ya, masih bisa kembali lagi, namun dengan akad lagi, gitu ya, dengan akad yang baru. Kemudian ada bainunah kubro. Untuk bainunah kubro ini setelah talak 3. Kalau talak 1 dan 2 kan masih bisa balikan, gitu. Entah sebelum masa iddah atau setelah masa iddah. Kalau talak 3, ini sebenarnya tidak bisa balik lagi, kecuali si istri sudah dinikahin dulu sama laki-laki lain dengan cinta tentunya ya, dan belum terjadi apa namanya, belum dan apa namanya, dan sudah ditalak sama laki-laki yang baru ini gitu ya, yang baru menikahinya, baru tuh bisa balikan sama mantan yang lama begitu ya. Ini namanya bain bainunah kubro, jenis talaknya. Bagaimana lafaz talak? Lafaz talak ini ada dua. Pertama soreh atau jelas. Ini talak jatuh ya. Kalau tanpa niat ini tanpa niat talaknya jatuh. Jadi misalkan dikatakan jelas dengan secara tegas dikatakan aku menceraikanmu hari ini. Ini jatuh. Ya. Ada sekalipun tanpa niat, ini maka dianggap sebagai talak yang sah. Kemudian ada talak yang kinayah atau samar-samar, seperti kau pulang saja ke rumah orang tuamu, atau hari ini engkau jangan bersamaku lagi, mulai hari ini. Ini kan kinayah, ini samar-samar gitu ya. Maka harus ditanyakan, kalau memang ada niat untuk mentalaknya baru jatuh. Dia harus tanya, maksudmu apa mas? Apakah maknanya adalah talak? Kalau bilang iya dengan niat, maka jatuh talaknya. Saya kembali kepada ini dulu ya, kembali kepada jenis talak yang ini. Pertama munjas itu talak langsung dikatakan hari itu juga dengan lafaz yang sorih. Kemudian mustakbal itu talak yang ditangguhkan berdasarkan waktu. Seandainya dengan syarat tertentu gitu ya. Kalau engkau membeli apa namanya, membeli mobil Pajero Sport, maka engkau aku talak. Ternyata beli, maka baru ini masuk kepada jenis talak ini. Oh maaf, ini yang mu'allak yang tadi itu ya. Kalau engkau beli Pajero Sport, maka engkau apa namanya, engkau aku talak. Ini talak yang ketiga, mu'allak. Talak mustakbal ini talak yang ditangguhkan berdasarkan waktu. Jadi misalkan jika sudah masuk masa panen jagung, maka engkau aku talak. Ini masuk dan talak yang mustakbal, tapi ini diharamkan sebenarnya yang seperti ini. Kemudian tentang fasah ini seperti apa ya?
Fasa itu pernikahan yang nggak dianggap sebenarnya. Jadi perkawinannya itu dibatalkan karena ada sesuatu yang tidak bisa diteruskan atau karena cacat. Cacatnya apa? Cacatnya atau penyakit yang tidak mengakibatkan tujuan pernikahan tidak tercapai. Entah karena apa namanya kesalahan prosedur atau kekeliruan dan ketidaktahuan. Ya. Apa bedanya talak dengan fasakh? Talak ini tidak memutus akad secara totalitas, hanya membatalkan implikasi dari akad. Jadi kalau talak ada namanya mantan istri, ada namanya mantan suami. Kalau fasakh gitu ya. Kalau fasakh itu pernikahannya dianggap nggak pernah ada. Sekalipun udah pernah akad, jangan pernah katakan dia mantan suami atau mantan istri. Udah, bukan mantan lagi. Karena kenapa? Pernikahannya nggak dianggap nggak sah. Pernikahannya tidak sah. Itu fasakh. Apa penyebabnya? Misalnya, setelah pernikahan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa suami istri ternyata memiliki hubungan nasab atau disadari bahwa dia adalah saudara sepersusuan. Atau salah seorang di antara suami istri kemudian murtad. Atau suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat, membahayakan, gila, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar. Ini bisa menyebabkan fasakh. Nggak dianggap ini, gitu ya. Nah, nggak dianggap pernikahannya. Kemudian ada istilah khulu. Khulu ini apa? Kalau dalam kitab-kitab fikih, khulu itu adalah perceraian atas request dari istri kepada hakim dengan memberikan tebusan bernama iwad. Iwad itu tebusan kepada dan atas persetujuan daripada suaminya. Hukum hulu ini bisa menjadi mubah ya kalau tidak nyaman dan benci kepada suami karena sifat-sifat buruknya atau istri khawatir tidak mampu menunaikan hak suaminya. Ini dalam surah Al-Baqarah 229 ada, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga ada ya. Sabit bin Qais itu istrinya minta cerai, nggak dikasih sama Sabit, lalu datang ke Rasulullah minta dipisahkan. Lalu kemudian Rasulullah bilang, kamu mau nggak semua pemberian Qais itu kamu balikin ke Qais? Mau istrinya gitu. Istrinya ditanya, kenapa sebenarnya? Terus istrinya itu bilang begini, Sabit bin Qais ini ya Rasulullah, orangnya soleh, orangnya alim. Tapi saya nggak suka sama bentukannya. Gitu. Sama tampangnya saya nggak suka. Maka dia menyerahkan semua hartanya untuk apa namanya jatuh satu talak dari Sabit bin Qais. Ini namanya khulu. Bisa menjadi makruh ya, mengajukan khulu tanpa ada sebab seperti perselisihan atau pertengkaran antara keduanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, wanita manapun yang meminta dari suaminya talak tanpa adanya alasan, maka haram baginya bau surga. Bahaya nih. Kemudian yang ketiga, haram sengaja menyakiti istri supaya istri mengajukan khulu dan akhirnya mendapatkan tebusan. Ini suami-suami nganggur biasanya nih. Ya, dilakukan KDRT supaya istrinya minta diceraikan ke pengadilan. Nah, itu kan konsekuensinya nanti si istri harus menyerahkan hartanya kepada suaminya. Ya, kecuali beberapa ya, artinya harta yang dimiliki oleh suami sebelumnya diberikan kepada istri dibalikin ke suami. Gitu ya. Ini dalam surah An-Nisa 16 ada ini. Bagaimana ketentuan khulu? Pertama, suami tidak mengambil kompensasi lebih dari nilai mahar, kecuali dengan keriduan istri. Ya, ini namanya sulhu. Sulhu itu perdamaian, gitu ya. Kemudian yang kedua, suami tidak merujuk mantan istrinya di masa iddah, namun bisa menikahinya kembali jika sang istri berkenan. Ya, dengan tentunya membuat komitmen ya, membuat komunikasi yang baik. Kemudian diperbolehkan bagi wali istri untuk mewakilinya sebagai peminta khulu jika sang wali melihat adanya bahaya yang mengancam si wanita tersebut. Tadi kita bicara tentang masa iddah. Iddah itu apa sih? Ini kita bahas di sini. Ini kaitannya dengan khulu, kaitannya dengan talak gitu ya. Iddah itu artinya masa tunggu bagi seorang wanita untuk dibolehkan menikah kembali baik karena perceraian atau meninggalnya pasangan. Dalam Al-Qur'an dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Surah Al-Baqarah ayat 228. Hendaklah menahan diri gitu wanita-wanita yang ditalak itu selama masa 3 quru. Dalam hadis juga dikatakan ya beriddalah di rumah Ibnu Ummi Maktum ya.
pada Fatimah bin Qais, ini saudara Rasulullah. Nah, jenis iddah itu ada 3. Pertama, iddatul talaq, yang kedua iddatul wafat, dan talak tanpa iddah. Baik, iddah talak. Ya, iddatul talak. Kalau untuk jenis iddah bagi wanita-wanita yang telah ditalak oleh para suaminya, maka ada 3 jenis. Pertama, kalau istrinya itu masih mempunyai masa haid, belum menopause, maka dia menunggu 3 quru. Wanita-wanita yang ditalak dalam menahan diri selama 3 quru. 3 quru itu 3 kali bersuci. Ya, ada yang mengatakan 3 kali haid. 3 kali bersuci atau 3 kali haid gitu ya. Itu baru bisa balikan sama mantan suaminya atau menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki lain. Ini kalau yang iddatut tolak, iddah, masa iddah bagi wanita yang ditalak sama suaminya. Seandainya sebelum habis masa 3 quru ini, kok ternyata mantan suaminya ngajak balikan, maka tanpa harus adanya akad, langsung balikan begitu saja otomatis gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah habis masa 3 kali bersuci, artinya 3 bulan ya, 3 kali bersuci ini, maka si wanita ini kalau mau balikan sama suaminya atau kebalikannya, suaminya nggak mau ngajak balikan, maka harus ada yang namanya akad baru gitu ya. Itu aja bedanya. Kemudian untuk istri-istri yang menopause, yang sudah gak haid lagi, maka menunggunya 3 bulan. Ya, 3 bulan ini hitungannya adalah bulan Hijriyah ya, bukan bulan Masehi. Karena hitungan bulan Hijriyah, hari Hijriyah dengan Masehi itu beda. Lebih cepat bulan Hijriyah. Itu lebih cepat. Kemudian untuk wanita-wanita yang sedang hamil kok ternyata ditalak, maka sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhunna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, maka masa iddahnya, masa penungguan mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Lalu ada yang namanya iddatul wafat, yakni masa iddah bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau mereka ini tidak hamil, tidak dalam kondisi hamil lalu ditinggal mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kayak Bunga Citra Lestari ditinggal mati sama suaminya itu, maka masa penungguannya untuk bisa dinikahi oleh laki-laki lain adalah 4 bulan 10 hari. Ini dalam Al-Baqarah 234. Karena tidak hamil. Tapi kalau hamil, maka ditunggu sampai melahirkan. Baru ada boleh laki-laki lain yang bisa melamarnya. Kemudian ada talak tanpa iddah. Ya. Yakni wanita-wanita yang habis akad, belum digaulin, belum sempat jima, hubungan seksual, kemudian ditalak. Nah, ini berarti tanpa masa iddah. Ini ada dalam surah Al-Ahzab 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan sebelum kamu campuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka masa iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Tidak perlu masa iddah. Jadi kalau ada laki-laki lain yang mau menikahi, langsung nikahin tanpa nunggu, mau itu 3 quru, mau itu nunggu sampai 4 bulan 10 hari, tidak perlu. Tidak perlu masa iddah. Begitu ya. Apa saja larangan bagi wanita-wanita yang dalam masa iddah? Maka larangannya ada 3. Pertama, dilamar. Yang kedua, diharamkan dinikahi. Dan yang ketiga adalah ihdat. Larangan atas janda wafat untuk berhias. Nggak boleh berhias. Sebagai bentuk menampakkan kesedihannya atas wafatnya suaminya. Ya. Jadi tidak boleh juga berhias, tidak boleh juga keluar rumah tanpa adanya hajat. Ini ihdat namanya. Ihdat itu batasan, dibatasin. Ruang geraknya dibatasi. Kemudian rujuk. Tadi kan ada masa rujuk tuh. Ya, rujuk itu apa? Rujuk itu bersatu kembali gitu ya. Rujuk itu ya balikan gitu ya. Rujuk itu balikan. Entah itu karena talak 1 atau talak 2 gitu ya. Dan itu sebelum habis masa iddah.
Ini dalilnya dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 231, bisa dibaca. Kemudian ini dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalak Hafsah dengan talak satu. Lantas Jibril mendatanginya dan berkata, ya Muhammad, bagaimana kamu bisa mentalak Hafsah padahal dia seorang yang rajin berpuasa dan mendirikan sholat malam serta ia kelak menjadi istrimu di surga. Maka rujukilah ia. Maka Rasulullah merujuknya. Faraji'ah. Ya. Baik, ada syarat dan tata cara. Yang pertama, untuk talaknya yang talak roj'i, maka bukan cerai yang fasakh, ya. Itu untuk maaf, ini untuk syaratnya, maaf. Saya ulangi, saya ralat. Untuk syarat-syaratnya rujuk, pertama, ini masuk dalam talak roj'i. Talak roj'i itu adalah tolak satu dan talak dua. Kemudian dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga sudah dukhul. Kalau belum pernah dukhul, nggak perlu iddah. Ya. Kemudian bukan cerai fasakh. Fasakh itu kan tadi yang dikatakan nggak berlaku atau tidak tidak sah pernikahannya gitu ya. Dan ketiga, yang kelima bukan cerai khulu. Khulu itu permintaan dari istri. Ya, maka bisa melaksanakan yang namanya rujuk. Tata caranya bisa dengan perkataan, ini sah menurut ijma'nya para ulama dari 4 madhab. Dengan perbuatan, bagaimana? Perbuatan itu kayak nyolek-nyolek gitu ya, atau perbuatannya itu seperti misalkan ngelempar sesuatu gitu, ngelempar bunga ke dia gitu kan, tapi nggak pakai pot, ngelempar bunganya aja. Ini sah menurut jumhur ulama, tapi tidak sah menurut mazhab Syafi'i karena harus pakai kata-kata. Bagaimana dengan saksi? Kalau saksi ini tidak harus ada kata jumhur ulama, tapi menurut Syafi'i dalam qaul qadimnya harus ada. Ini perbedaan para ulama ya. Dan ini masuk dalam ujian nanti. Ini jadi kita masukkan. Kalian pelajari tentang tata cara ini, rujuk ini ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.